Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan ini kita sudah melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Tadi sudah kita katakan buruknya zina di dunia adalah hukuman zina bagi yang berzina dan dia dalam keadaan terbukti berzina. Kalau seandainya pezina tersebut adalah seorang yang belum menikah, muhsan, maka dihukum dengan dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian dalam riwayat yang lain diasingkan. Ini kalau seandainya dia tidak menikah dan kalau ditegakkan padanya syariat Islam. Tapi kalau seandainya dia sudah menikah, pernah melakukan hubungan badan, kemudian dia masih tetap berzina, maka dia akan dirajam sampai mati, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan di dalam rajam, hukum rajam, terdapat 3 keburukan dari hukuman zina. Yang pertama yang sudah kita katakan tadi, bahwa pezina dihukum dengan dibunuh dengan cara pembunuhan yang sangat keji, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada belas kasihan di dalam menegakkan hukuman tersebut. Yang ketiga, disaksikan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin sebagai peringatan keras untuk kaum muslimin dari perbuatan zina. Adapun di akhirat, tepatnya di alam kubur, sebelum masuk ke dalam alam akhirat, maka dia akan mendapatkan siksa di alam kubur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawa oleh 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Lalu beliau bercerita, fantalaqna, lalu kita naik, fa'ataina ala mithli tannur a'lahu dhayyiq wa asfaluhu wasi', yang artinya kemudian kita datangi sebuah tempat seperti tanur. Tanur adalah tempat memanggang roti. Kalau boleh saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, fotonya, yaitu tempat seperti memanggang roti. Ini tempat manggangan roti. Ya. Ini namanya tanur. Ini namanya adalah tanur. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, beliau mengatakan a'lahu dhayyiq, atasnya sempit, wa asfaluhu wasi', dan bawahnya luas. Fihi laghatun wa aswan, di dalamnya terdapat raungan-raungan dan suara-suara yang nyaring. Fattala'na fihi, lalu kita menilik ke dalamnya. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un 'urat, ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Fa idza hum ya'tihim lahabun min asfalin minhum,
maka di bawah kaki mereka ada api yang menyala-nyala. Fa idza atahum dzalikal lahab daw ay sahu min shiddati harrih. Kalau seandainya datang kepada mereka api, maka mereka daw artinya adalah meraung-raung kesakitan karena saking panasnya. Faqultu man haula ya Jibril. Lalu aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril alaihi salam berkata, haula'i humuz zunatu waz zamani. Mereka adalah wanita-wanita tukang zina dan laki-laki tukang zina. Maka ini adalah siksa mereka di kubur sampai dibangkitkan kiamat. Wal'iyadzubillah. Terus seperti itu disiksa. Di dalam riwayat yang lain, fantalaqna ila thaqab mithli tanur a'lahu dhayiq wa asfaluhu wasi' yatawaqqadu tahtahu naran. Lalu kita datangi sebuah lubang seperti tanur, tempat memanggang roti, yang mana atasnya sempit, bawahnya luas. Kemudian dinyalakan di bawahnya api seperti tadi. Fa idza qaraba irtafa'u hatta kadu an yakhruju. Kalau seandainya apinya memuncak, maka mereka berusaha naik ke atas sehingga mereka hampir saja keluar. Fa idza khamadat raja'u fiha. Kalau seandainya apinya memadam, maka dia kembali ke bawah. Wa fiha rijalun wa nisa'un 'urat. Dan di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang telanjang. Maka kemudian di dalam hadis, siapa mereka? Fahumuz zuna. Mereka adalah para pezina. Ini hukum di alam barzakh, di alam kubur, dan akan terus dihukum seperti itu sampai dibangkitkan hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin betul, seyakin-yakinnya bahwa siksa tersebut pasti akan terjadi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak ada dosa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali disebabkan karena dua, lisan dan juga kemaluan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya an aktsari ma yudkhilun nasun bihin nar. Beliau ditanya tentang apa saja yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka. Apa yang paling banyak penyebabnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik-baik. Dosa zina ini ada tingkatan-tingkatannya. Apabila seseorang berzina dengan wanita asing yang tidak memiliki suami, maka ini lebih ringan dibandingkan berzina dengan wanita yang memiliki suami. Lebih buruk berzina dengan wanita yang sudah memiliki suami. Lebih buruk lagi kalau seandainya itu adalah istri tetangga. Tetangga yang semestinya kita jaga keamanannya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Siapa yang tidak menjaga keburukannya terhadap tetangganya. Ini bukan malah menjaga keburukan terhadap tetangga, tetapi malah menzinahi istri tetangga. Jadi zina bertingkat-tingkat. Berzina dengan wanita yang tidak ada hubungan sama sekali.
dan dia perawan, ini dosa besar. Lebih besar lagi jika berzina dengan perempuan yang sudah mempunyai suami dan masih berstatus sebagai istri orang. Lebih besar lagi kalau seandainya itu adalah istri orang, istri tetangga. Lihat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi zina?" Apa pendapat kalian tentang zina? Para sahabat menjawab, "Haramun harramahullah wa rasuluh." Zina adalah haram hukumnya, telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah, maka dia akan tetap haram sampai hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "La an yazniya ar-rajulu bi 'ashri niswah aisaru 'alaihi min an yazniya bi imra'ati jarih." Sungguh seseorang berzina dengan 10 perempuan lebih ringan dosanya dibandingkan berzina dengan istri tetangganya. Ini bukan berarti menunjukkan boleh berzina dengan 10 perempuan asalkan tidak berzina dengan istri tetangga. Tidak. Tetapi dosa zina bertingkat-tingkat. Lihat lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ayyu dzambi a'zamu 'indallah?" Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan lagi, "Tsumma ayyun?" Lalu dosa apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "An taqtula waladak makhafata an yat'ama ma'ak." Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir anakmu akan makan bersamamu, khawatir miskin. "Tsumma ayyun?" Lalu dosa apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar di sisi Allah? "An tuzaniya halilata jarik." Tuzani bukan hanya sekedar berzina, tetapi mengajak istri tetangga berzina. Mengajak istri tetangga berzina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzinanya seorang yang tua renta lebih besar dosanya dibandingkan zinanya para pemuda. Para pemuda apabila berzina maka bukan wajar, dosa besar, ya, dosa besar. Lebih besar lagi apabila orang tua renta. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah dari dosa, dan bagi mereka siksa yang pedih. 3 ancaman siksa. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua renta berzina. Yang kedua, malikun kadzdzab, seorang raja pemimpin berdusta. Yang ketiga, ailun mustakbir, seorang miskin yang menyombongkan dirinya. Kenapa 3 dosa ini sangat dimurkai oleh Allah, diancam tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah, baginya siksa yang pedih? Karena 3 dosa ini adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, ya, tanpa motivasi. Maka setiap dosa yang dikerjakan tanpa motivasi lebih besar siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ailun mustakbir, orang miskin sombong. Nggak ada motivasi orang miskin sombong. Apa yang bisa disombongkan? Hei kalian orang kaya, tuh lihat rumah bubuk saya. Nggak bisa. Nggak ada yang disombongkan. Ya. Orang kaya sombong apa? Bukan wajar, Bung. Dosa besar.
lebih besar lagi jika miskin sombong. Kemudian yang kedua, pemimpin berdusta. Apabila seorang rakyat berdusta, dosa besar. Lebih besar lagi pemimpin, karena semua ada di dalam keputusannya, semua ada di dalam perintahnya, semua ada dalam peraturannya. Untuk apa dia berdusta? Begitu juga orang tua yang berzina, pemuda yang masih besar syahwatnya, jika berzina maka dosa besar, bukan wajar. Dosa besar, lebih besar lagi jika tua renta megang botol gemeteran, ya, berzina. Subhanallah. Dosa yang dikerjakan tanpa motivasi lebih besar siksanya di sisi Allah. Termasuk di dalamnya adalah dosa paling besar, yaitu kesyirikan. Apa motivasi orang melakukan kesyirikan? Apa motivasi orang berdoa kepada wali yang sudah mati, yang tidak bisa mendengar doa, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan, dan nanti dia, dan kalaupun bisa dan dia lalai terhadap doa, di hari kiamat nanti dia akan mengkufuri orang yang berdoa kepadanya. Tidak ada motivasi orang melakukan kesyirikan, meninggalkan Allah yang maha kuasa, maha perkasa, maha memiliki segala sesuatu, pergi kepada makhluk yang mati, yang tidak bisa menolong diri sendiri, apalagi menolong orang yang berdoa kepadanya. Dosa paling besar kesyirikan, karena dosa dikerjakan tanpa motivasi. Tidak ada motivasinya kecuali hanya karena membangkang, berbuat zalim, memberikan hak paling khusus yang dimiliki oleh Allah, yaitu doa, yaitu ibadah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim tentang buruknya dan kerusakan-kerusakan zina. Ini beliau sebutkan di dalam kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Perhatikan baik-baik, terutama para orang tua dan juga anak-anak perempuan, para gadis muslimah. Jangan pernah menggadaikan keperawananmu hanya dengan rayuan sesaat. Saya cinta kepadamu. Ya, hati-hati. Perhatikan bagaimana kerusakannya. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa mafsadatuz zina munaqidatun li salahil alam. Kerusakan zina bertentangan dengan kebaikan alam semesta. Bukan hanya untuk diri pezina yang buruk, yang sekitar pezina juga akan merasakan keburukannya. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Fa innal mar'ah idza zanat adkhalatil 'ara ala ahliha wa zawjuha wa zawjiha wa aqaribiha. Seorang perempuan kalau dia sudah menikah, maka kemudian dia berzina, berarti dia memasukkan aib kepada keluarganya, mencoreng wajah suaminya, memburukkan kedudukan keluarganya. Saya pernah ditelepon waktu saya masih mau ngisi di Roja TV. Ada apa? Orang-orang Roja mengatakan, Ustaz, ini ada yang ingin minta nomor telepon, ingin telepon sama antum. Saya bilang ke Ustaz lain, enggak, dia mau beli antum. Taib. Kemudian dia orang tua dari jauh dari Jakarta. Ustaz, apa yang kami lakukan? Kami mendengar anak kami yang kami utus ke kota besar untuk berkuliah, sekarang ternyata dia hamil di luar nikah.
Keluarga yang perempuan keluarga yang perempuannya berzina akan merasa hina, merasa buruk, merasa rendah di tengah kaum muslimin. Wa nakasat ru'usuhum bainan nas, tertunduk malu di antara manusia. Ketika ada keluarga perempuan yang berzina, maka keluarga itu akan tertunduk malu di hadapan manusia. Wa in hamalat minaz zina, kalau si perempuan tadi hamil karena zina, fa in qatalat waladaha jama'at baina zina wal qatl, kalau dia menggugurkan kehamilannya, berarti dia mengumpulkan antara zina dosa besar dan pembunuhan, dosa kedua terbesar setelah kesyirikan. Pembunuhan tanpa kebenaran. Ya, bagaimana buruknya. Wa in abqathu hamalathu ala zawj fa adkhalat ala ahliha wa ahluha ajnabiyan laysa minhum. Kalau seandainya dia biarkan hamil, ini ceritanya dia perempuan yang sudah menikah. Kalau seandainya dia perempuan hamil, berzina hamil, maka dia bawa anak tersebut kepada suaminya, dan suaminya wajib mengakui ini anaknya. Kenapa? Al-waladu lil firash, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak bagi yang memiliki ranjang. Siapa yang memiliki ranjang? Suami. Meskipun si istri selingkuh dengan laki-laki lain lalu hamil, maka si suami yang sah wajib mengakui itu anaknya. Al-waladu lil firash. Pas keluar hidungnya lain. Muntungku lain muntungnya nih. Harus diakui. Masuk ke dalam rumah padahal dia orang asing dari rumah. Fa warathahum wa laysa minhum. Anak ini mewarisi si bapak padahal bukan dari anak si bapak, bukan ahli waris. Karena harus diakui. Wa ra'ahum wa khala bihim. Anak ini melihat keluarga perempuan tersebut. Misalkan sang suami, istri, kemudian menikah, kemudian punya anak-anak perempuan, lalu sang istri berselingkuh, berzina dengan laki-laki lain, hamil, maka kemudian dia melahirkan anak perempuan, anak laki-laki. Ini anak laki-laki sebenarnya bukan mahram bagi saudari-saudarinya, nggak ada hubungan, tapi harus diakui sebagai saudari. Boleh berdua-duaan. Bagaimana hinanya? Wantasaba ilaihi wa laysa minhu. Si anak zina ini akhirnya bisa menasabkan dirinya kepada si suami ini, binnya kepada si suami ini, padahal bukan anaknya. Itu kalau seandainya perempuannya yang berzina. Wa amma zina rajul, adapun jika seorang lelaki yang berzina, fa innahu yujibu ikhtilatal ansab, maka ini mengkonsekuensikan, mengakibatkan tercampurnya nasab. Makanya para ikhwan, kan di dalam agama Islam kalau ada perempuan bercerai dengan suaminya atau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, ada masa iddah. Tujuannya untuk apa? Agar tidak tercampur air mani. Itu tujuannya. Bagaimana kalau seandainya benar-benar dicampur dengan perbuatan zina, tercampurlah nasab-nasab. Wa ifsadul mar'ah al-masunah. Lelaki yang berzina dengan perempuan, dia sudah merusak perempuan muslimah yang terjaga. Wa ta'ridhuha lit-talaf, bisa saja menyebabkan perempuan tersebut akhirnya bunuh diri. Wal fasad, bahkan tambah rusak, dan itu yang terjadi. Sekali berzina, maka sudah tidak ada. Saya pesan, sudah tidak ada lagi harga dirinya. Saya pesan kepada para perempuan muslimah, wahai saudari-saudariku muslimah, tidak ada harta yang engkau miliki paling berharga setelah agamamu kecuali keperawananmu. Jaga itu baik-baik. Lelaki yang berzina dengan perempuan muslimah bisa menyebabkan perempuan tersebut bunuh diri, bahkan tambah parah.
Dan itu semua akan ditanggung dosanya oleh laki-laki yang pertama kali menzinahi si perempuan itu. Fa fi hadhil kabirah kharabud dunya wad din. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, di dalam dosa besar ini akhirnya terjadi kehancuran di dunia, kehancuran dalam urusan agama. Baik. Sekarang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kiat agar kita bisa menjaga anak perempuan kita tidak terperosok ke dalam perbuatan zina? Yang pertama, berhijab. Berhijab bukan hanya sekedar berjilbab. Hijab artinya adalah menghalangi mata lelaki yang bukan mahram melihat kepada keluarga perempuan kita. Itu namanya hijab. Menghalangi mata lelaki yang bukan mahram kepada keluarga, melihat kepada keluarga perempuan kita. Itu namanya hijab. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhijab. Wa idza sa'altumuhunna matan fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Kemudian yang kedua, yaitu diperintahkan agar wajib menjauhi tabarruj, memperlihatkan kecantikan wajah, kemolekan tubuh, kemulusan kulit, keindahan rambut, make up, perhiasan, kewangian bau tubuh, pakaian yang indah. Itu adalah tabarruj. Jauhi anak perempuan kalian bertabarruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah generasi dahulu bertabarruj. Bagaimana wanita jahiliyah di generasi dahulu bertabarruj? Ada beberapa tafsiran disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, suka berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, suka keluar rumah, ngumpul-ngumpul, kongko-kongko, suka berjalan saja, mungkin tertutup, seluruh tubuhnya mungkin tertutup, tapi suka berjalan, seliweran di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu makna tabarruj salah satunya. Yang kedua, makna tabarruj salah satunya adalah melenggak-lenggok dengan jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, perhatikan, tabarruj jahiliyah annaha tulqil khimara ala ra'siha. Dia meletakkan khimar, kain di atas kepalanya. Oke, berarti berjilbab. Wala tashuddu, tetapi dia tidak mengikatnya di bawah dagunya. Fayuwariya qalaidaha wa khurutaha wa unuqaha wa thadiyaha wa kullu dzalika yabdu minha. Tetapi dia tidak ikat, maka akhirnya lehernya kelihatan, antingnya kelihatan, kemudian kalungnya kelihatan, kemudian dadanya kelihatan, seluruhnya terlihat. Itu tabarruj zaman jahiliyah yang pertama. Bagaimana dengan wanita-wanita sekarang yang kadang cuma memakai celana pendek, memakai celana dalam di tengah orang banyak? Lebih jahiliyah. Dan itu kadang-kadang keluarga laki-lakinya sudah ngaji sunnah, panitia kajian, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa ghairah, harus ada rasa cemburu. Antum lihat bagaimana ghairah, rasa cemburu para sahabat. Di antaranya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah. Beliau berkata, "Law ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtu bis-sayf ghairu musfih." Kalau aku lihat
ada seorang lelaki bersama istriku, aku akan tebas lehernya dengan pedang yang bukan tajamnya. Ini dibiarkan keluarga perempuan dua-dua, bahkan ada sebagian orang tua bersyukur, alhamdulillah sudah dapat pacar. La haula wala quwata illa billah. Nih, pada ikhwah, yang kedua, diharamkan bertabarruj. Yang ketiga, diharamkan untuk berjabat tangan, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan dalam hal ini tidak ada yang nggak enak. Sebagian orang nggak enak, sudah ngaji padahal nggak enak. Lebih baik kita merasa tidak enak dengan Allah dibandingkan tidak enak dengan manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan meskipun pakai sarung tangan tidak boleh untuk bersalaman. Kadang ada sebagian pemuka agama tidak mau bersalaman dengan perempuan langsung, tetapi pakai surban salaman. Sama aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atan qad illa imra'ah yamlikuha." Tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh seorang perempuan pun kecuali perempuan yang dia sah dia miliki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya, ini yang paling banyak terjadi, yaitu berdua-duaan. Di zaman sekarang tambah lagi masalah. Berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, baik di dunia nyata atau di dunia online. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak boleh sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersamanya mahram. Dalam riwayat yang itu, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Ingat baik-baik, tidak boleh seorang laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya yang keberapa itu? Kelima. Yang sekarang kelima. Yang keenam. Yang kelima. Seorang perempuan bersafar tanpa mahram. Dan di dalam dunia kita ini ada pekerjaan-pekerjaan bagi perempuan yang bersafar tanpa mahram. Wallahi itu penyebab perselingkuhan, perzinahan, tercemarnya keperawanan. Maka bertobatlah, berhentilah dari pekerjaan itu, dan hasilnya tidak halal para ikhwan. Perempuan yang bekerja dengan cara bersafar tanpa mahram, maka tidak halal hasilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih, la tusafirul mar'a illa wa ma'adhu mahram. Seorang perempuan tidak boleh bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Dan saya nasihatkan sekarang, mungkin di negara Arab sana sekarang diperbolehkan untuk berumroh, berhaji tanpa mahram. Maka para pendakwah, terutama yang memiliki para travel, jangan bermudah-mudah akan hal itu. Untuk apa seseorang banyak-banyak menerima duit, kemudian dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para ulama ketika
Ada yang membolehkan perempuan bersafar tanpa mahram, tidak memudah-mudahkan. Hanya untuk haji yang wajib ataupun umrah yang wajibah, itu saja. Jadi jangan bermudah-mudah dalam hal ini para ikhwan yang dirahmati. Karena ada sebagian orang dulu sangat ketat, tidak boleh travelnya untuk menerima wanita tanpa mahram. Tapi karena di sana sudah membolehkan, akhirnya dicari-cari dalilnya. Saya khawatir ini masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tatabba'a rukhasal ulama tazandaq." Siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama, maka bisa-bisa dia menjadi orang munafik akbar. Yang selanjutnya, yang keberapa? 6. Keluarnya perempuan dengan memakai minyak wangi. Ini penyebab terjadinya zina, dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, diisyaratkan oleh beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kullu ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu riha fa hiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu dia keluar berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya agar mereka mencium baunya, maka wanita itu pezina. Maksudnya dia mengajak orang berzina. Umar bin Khattab mengatakan ar-rijal hubbuhum fi unufihim. Lelaki itu cintanya pada hidungnya. Kapan mencium bau wangi, pasti dia terpesona. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, berikhtilaf. Apa arti ikhtilaf? Campur baur laki-laki perempuan tanpa ijab. Kalau tadi khalwat berdua-duaan, ini ikhtilaf di tempat-tempat yang sebenarnya kita bisa kondisikan untuk tidak terjadi ikhtilaf. Maka ini adalah hal-hal yang bisa mencegah anak perempuan kita untuk tidak berzina. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dijaga dari perbuatan zina ini. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Seorang anak di luar nikah tidak mendapatkan warisan. Bagaimana jika ibunda dari si anak memberikan hibah dari ibunya? Hukum waris jika ayahnya sudah meninggal. Hibah beda dengan warisan. Yang jelas anak hasil perzinahan dinasabkan kepada ibunya. Dan jika sang ibu menikah dengan laki-laki, baik yang berzina dengannya atau dengan laki-laki lain, maka sang anak ini bukan ahli waris daripada laki-laki tersebut. Ya, tetapi kalau sang ibu menghibahkan, menghadiahkan, maka boleh saja, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Saya orang tua dari anak yang tidak mampu. Sekolahkan anak saya di pondok-pondok salaf karena keterbatasan biaya dan banyak lagi yang seperti kami di luar sana, Ustaz. Afwan, sebelumnya Ustaz, apakah yayasan itu harus pengurusnya dari keluarga-keluarga saja dan tanah ditempati pondok dari wakaf dan bantuan donasi dari masyarakat? Tetapi uang yang masuk dan SPP anak-anak yang kurang mampu, bagaimana menyikapinya seperti itu, Ustaz? Jazakallah khairan. Saya nasihatkan kepada yang tidak mampu, carilah pesantren yang memang menengah ke bawah. Kemudian yang mampu, carilah pesantren yang menengah ke atas. Sebagian orang tua kadang tidak terlalu berpikir ketika menyekolahkan anaknya ke sekolah umum, tidak berpikir biaya, tidak sedetil ini memikirkan biaya. Tapi ketika ke sekolah agama, kenapa sedetil ini memikirkan biaya? Bahkan ada tanda kutip menyalahkan para pengurus-pengurus pesantren. Maka saya nasihatkan, cari sekolahan yang sesuai dengan kemampuan. Yang sesuai dengan kemampuan. Saya punya kawan Al-Ustadz Al-Fadhil Abdurrahman Jihad hafizahullah, punya pesantren. Bulanannya murah, 500.000. Itu pun masih ingin diskon. Bahkan kalau perlu gratis, betul nggak Pak Ustaz? Betul kan? Betul. Jadi saya kadang heran kalau seandainya untuk sekolah agama terlalu perhitungan.
Ya, jika tidak mampu untuk yang di atas, maka cari yang di bawah. Sekolahkan anaknya. Dan alhamdulillah dua-duanya ada genrenya masing-masing. Kalau seandainya semuanya kaya, maka yang terjadi apa? Kiamat, bro. Ya, maka ada yang miskin, ada yang kaya. Dan yang sekolah yang di menengah ke atas pun mereka berusaha untuk menolong semampu mereka. Di pesantren saya ada program KYM, ada sekitar 15-an anak, kafil yatim miskin, 15-an anak. Tapi kita tidak bisa untuk menampung semua. Ya, kenapa? Karena keterbatasan donatur yang ada. Maka saya nasihatkan tidak perlu untuk membicarakan yang seperti ini. Sekolahkan anak Anda di sekolahan yang memang mampu Anda untuk mensekolahkan. Kenapa kalau seandainya untuk sekolahan agama terlalu berpikir panjang tentang biaya? Berusaha. Dan perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, la'allaka turzaqu bih. Semoga engkau diberikan rezeki dengan saudaramu yang menuntut ilmu. Maka ketika kita berusaha anak kita agar sekolah di pesantren, sedangkan kita mungkin dari segi ekonomi pas-pasan, maka pada saat itu berusahalah masukkan mereka dan kita bekerja agar bisa membiayai. Rasulullah SAW sudah menjamin, semoga engkau diberikan rezeki gara-gara anakmu, gara-gara saudaramu menuntut ilmu. Begitu cara berfikirnya para ikhwan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara bertobat dan dosa zina? Jika dulu sering berzina, khawatir saya, istri atau anak atau keluarga perempuan kami juga terkena efek dari dosa ini, atau bahkan khawatir diperlakukan demikian, apakah harus dirajam, Ustaz? Jawabannya adalah begini para ikhwan, dan ini luar biasa rahmat Allah. Ada salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa dan nikmat Allah yang besar, yaitu saat seseorang berdosa kemudian Allah tidak bongkar dosa itu, sehingga tidak ada seorang yang bisa mencela orang itu dengan dosanya. Ini rahmat Allah. Coba lihat yang bertanya ini, mungkin dia sering pernah berzina, jangan dibongkar. Dia cukup bertobat kepada Allah. Allah sudah manggil dari dulu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Allah panggil dari dulu sudah. Dari mulai 14 abad yang lalu Allah panggil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang berdosa, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Ayo bertobat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berhadapan dengan Allah yang rahmatnya mendahului daripada kemurkaannya. Bertobatlah kepada Allah yang Dia lebih menyukai orang yang bertobat dari dosa dibandingkan seorang ibu yang cinta kepada anaknya. Tidak ada ibu yang membiarkan anaknya. Tetapi Allah lebih mencintai kepada orang yang bertobat dibandingkan seorang ibu cintanya kepada anaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun agar tidak terkena kepada keluarga-keluarga tersebut, maka segera bertobat. Kemudian doa kepada Allah agar anak-anak kita dijauhkan dari perbuatan zina tersebut. Dan itulah bahaya dan sialnya zina. Kita khawatir keluarga perempuan kita diberlakukan sebagaimana kita memberlakukan kepada keluarga perempuan orang lain. Itu sialnya zina. Padahal nikmatnya tidak terlalu lama. Yang ada adalah setelah berzina merasa kotor dirinya, khawatir ketahuan, khawatir anak perempuannya juga begitu. Dan itu gangguan mental. Para ikhwah yang dirahmati, itulah kesialan zina, na'udzubillah. Bagaimana jika kita tinggal di daerah lokalisasi? Apakah harus pindah? Iya, wajib pindah. Berhijrah ke tempat yang jauh dari tempat zina.
khawatir terkena musibah. Bahkan jika kami keluarga besar tinggal di daerah tersebut, apa yang harus kami lakukan? Khususnya saya sebagai anak dan suami. Maka berpindah dari tempat tersebut. Jika tidak bisa melakukan nahi mungkar yang besar, berpindah. Wallahu a'lam. Bagaimana walau ada perempuan yang sudah tua ditinggal meninggal suaminya, ingin berhaji atau umrah, apakah boleh? Kalau seandainya kita melihat pendapat para ulama, saya lebih menguatkan pendapat para ulama, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena siapa yang mau menolong ini? Saat perempuan ini jatuh, siapa menolong? Haram untuk dipegang. Saat perempuan ini sesat, siapa yang mau menolong? Bahkan tambah tua, tambah harus dijaga. Siapa yang mau menolong dia? Bahkan nanti keluar surat-surat mahram palsu. Dulu ketika tidak diperbolehkan oleh Arab Saudi untuk pergi tanpa mahram, akhirnya keluar surat-surat mahram. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Dan itu dikhawatirkan dia cerai dengan suami aslinya kalau seandainya dia bermahram kepada yang bukan mahramnya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya lebih condong kepada pendapat tidak melakukan hal itu. Maka saya katakan tidak bermudah-mudah. Memang sebagian ulama ada yang membolehkan. Dan yang sangat ironi, menyedihkan di zaman sekarang, ustadz-ustadz yang dulunya, atau sebagian orang lah, tidak katakan ustadz, mungkin ustadz tidak seperti itu, sebagian orang yang dulunya sangat ketat dalam hal itu, akhirnya menyari-nyari perkataan para ulama yang memboleh-bolehkan. Maka jauhi para ikhwah. Siapa yang mau nolong? Saya pernah membimbing di sebuah grup. Pada waktu itu saya tidak tahu ini perempuan tidak ada mahramnya, tua. Siapa yang mau nolong? Dipegang nggak boleh karena bukan mahram. Siapa yang mau nolong? Semakin tua semestinya semakin harus ada mahramnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan kita katakan yang membolehkan, pendapat ulama yang membolehkan adalah pendapat yang lemah. Dalil yang paling kuat yang mereka pakai adalah para istri-istri Nabi berhaji, bersafar tanpa mahram sepeninggal Rasulullah SAW. Ini tidak benar. Itu dalil kuat, dalil yang paling kuat yang mereka miliki. Aisyah radhiyallahu anha berhaji bersama Abu Abdurrahman bin Abi Bakar. Maimunah bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tidak benar istri-istri Nabi bersafar setelah wafatnya Rasulullah SAW tanpa mahram. Dan ingat, yang dibicarakan adalah haji wajib dan umrah wajibah. Adapun yang sunnah-sunnah para ulama tidak membolehkannya. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Saya sudah berniat untuk menikah. Saya minta nasihat. Untuk saya sekarang mencari akhwat untuk dinikahi. Nasihatnya adalah menikah agar menjaga kemaluan, kesucian, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." 3 orang yang Allah berhak menolong mereka. An-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Seorang yang menikah yang ingin menjaga kesucian kemaluannya. Itu niatan pertama dari menikah. Niatan kedua adalah untuk membanggakan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW berbangga dengan jumlah umat beliau yang banyak. Salah satu kontribusi kita adalah dengan menikah, akhirnya kita punya anak, akhirnya umat Rasulullah SAW banyak. Nasihat yang ketiga adalah pelajari hak-hak suami dan hak-hak istri, sehingga Anda menjadi suami yang amanah dan juga menunaikan hak-hak istri, tidak menzalimi mereka. Wallahu a'lam. Anak wanita hasil zina dinikahkan dengan menyembunyikan sanadnya. Biasa orang kita karena malu atau tidak tahu ilmunya, biasa ketika nikah tetap pakai bin bapaknya. Apakah tetap sah nikahnya? Kalau seandainya ini sudah terjadi ya. Saya berbicara sudah terjadi.
Seorang perempuan berzina dengan seorang lelaki, lalu perempuan ini hamil, lalu kehamilannya dibiarkan sampai dia melahirkan anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini mau menikah, maka ini tadi akhirnya menikah. Ya, ini tadi akhirnya menikah. Lalu anak perempuan yang hasil zina ini menikah. Ini kan sebenarnya tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Lalu anak perempuan ini menikah, kemudian disebutkan saat disebutkan namanya dan saat menikahkannya adalah si laki-laki ini, bapak biologisnya, bahkan bukan bapak syar'inya. Yang menikahkan ini si bapak ini, si anak perempuan ini menjadi wali, laki-laki ini menjadi wali bagi anak perempuan ini. Kalau sudah terjadi, maka kita katakan sah pernikahan. Asalkan si ibu ini tidak berzina kecuali dengan laki-laki ini. Si ibu ini tidak berzina kecuali dengan siapa? Laki-laki ini. Kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi, tidak boleh menikahkan bapak biologisnya dengan menjadi wali bagi anak perempuan hasil zinanya. Dia berhak mencari wali hakimnya, karena ini bukan bapak walinya. Paham? Ustaz, kenapa yang kasus pertama boleh? Karena perempuan ini tidak pernah berzina dengan si laki-laki lain kecuali dengan laki-laki ini. Itu pun pendapat yang lemah sebenarnya. Yang paling utama sebenarnya si anak perempuan hasil zina ini, dia mencari wali hakim dan dia menikah dengan berantara wali hakim tersebut kepada seorang lelaki. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. 30 ayam kampung 45.000, 1.350.000. Apa ini? Belakangnya kan terjual. Mandiri 14.900, 600. Salah kirim mungkin. Nah sama juga. 50.000 beli sedotan. Balik papan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan. Salah tagih ke Ustadz biar nih Allah. Saya sering menasihati adik perempuan saya untuk berpakaian sesuai syariat, tetapi ortu saya sering membiarkan dan mendiamkan. Apa yang harus apakah saya sudah berlepas diri dari dayuth? Jawabannya adalah sampai adik perempuan Anda keluar rumah dengan pakaian syar'i baru terlepas dari dayuth. Tidak ada kata saya sudah 2 kali 3 kali bosan Ustaz. Sampai keluar rumah dengan pakaian syar'i baru terlepas dari dayuth. Wallahu a'lam. Apakah bentuk zina itu hanya bersetubuh dengan lawan jenis bukan mahram? Bagaimana dengan zina mata dan telinga? Yang kita maksudkan dari tema ini adalah hilangnya keperawanan. Ini yang menghancurkan dunia. Adapun berzina dengan mata dan telinga termasuk dosa, tetapi tidak sebesar dosa hilangnya keperawanan. Wallahu a'lam. Selain bertobat, apa yang harus dilakukan agar dapat menghapuskan dosa zina di masa lalu? Sudah saya katakan tadi, yaitu seseorang bertobat kepada Allah, kemudian berdoa agar orang yang dia pernah berzina dengannya bertobat kepada Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Doa taubat orang yang berdosa maka seperti dia tidak memiliki dosa. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.